wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau ditanyalah perasaan ambo kini raso-raso khutbah Idul Adha sebelum masuknya. Kalau Idul Adha orang rame maklum, sebab apa? Sebab ada pembagian kupon daging kurban. Tapi kini indah ada nan datang iko ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bo pagi ange iko nan sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Sada urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nan alun basuo jodoh dikirimkan orang-orang baik, soleh dan solehah. Oh, makin gadang aminnya. Nan talili utang capek dilunaskan Allah. Oh, makin gadang lah. Amin ya Rabbal. Di tengah kesibukannya di Jakarta memperjuangkan suara awak dari daerah Bumi Minangkabau di DPR RI Komisi 2, Buya Gus Pardi Gaus beserta ibu masih menyempatkan hadir. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Bupati beserta ibu penggerak, Ketua PKK beserta Bapak Wakil Bupati dan ibu, Bapak Sekda beserta forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas, dan Kepala maupun Indah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadir pula bersama kita guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjuang, adik kelas ambo di Al Azhar, nan gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo. InsyaAllah sado nanti bo dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baju apa nan Ustaz pakai kini kok? Alon ado nambah tanyo. Tapi beko kalau video ko di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Tentu orang berkomen sadanya, nang usah pakai itu, iko namanya Ceta Bacora, gambarnya lansek manih, gambarnya labaswo, lanseknya alun lay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek apa dek warnanya kunyang, supaya mata awak tarang mancalian. Tapi walaupun itu daunnya tetap hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya warna-warni ikolah maka dunia iko indah. Betul? Ibu mancaliak ke ateh kok warnanya macam-macam. Peci ambo merah, sorban ambo hitam, daun iko hijau, lanseknya pulo kuning agak-agak kemerahan. Lalu kemudian macam-macam. Itu juga bendera-bendera lambang simbol Minangkabau. Dan ambo mancali ibu bapak dari atas ke bawah kok bantu pelanginan turun dari atas langit. Jauh-jauh datang. Manga sampai dikerahkan TNI, Polri dan Satpol PP. Apakah Bumi Sijunjuang kok indah aman? Aman. Manga dikawal mana ibu-ibu kok. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang tuli dan buta. Orang kalau terlampau cinta, bayangkan kalau sebanyak iko menarik tangan kaki Ustaz Abdul Somad. Lapehlah lansek-lansek mani. Jadi supaya beko kalau ada isu ternyata Bumi Sijunjuang tidak lagi aman, Ustaz Abdul Somad dikawal, aman, tenang, tentram, adem, ayam. Saya sudah melihat, kami telusuri dari mulai selatan masuk, dari mulai perbatasan Riau. Ditanya dek Pak Bupati dan Pak Wabub, ba perjalanan Ustaz, ba jalannya ambo talalo. Kalau talalo itu kan artinya jalannya rancak. Dua kemungkinan. Yang pertama jalannya rancak, yang kedua bannya bulet. Lalu kemudian setelah sampai tausiah jamaah melimpah ruah di Kamang Baru,
Sesudah itu disinggahkan Pak Bupati Pulau makan ayam kampung. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datanglah ke Sijunjung. Lalu kemudian kami lanjutkan Pulau Mancalia alam yang berdecak kagum luar biasa. Kami sampai ke Siloke Geopark. Mancalia air indah, rasakan naik perahu di atas kopi susu. Dulu ini tempat orang merusak alam, mencari ameh, akhirnya rusak sungai. Lalu kalau ameh kau habis hilang, anak cucu awak sudah kehilangan sungai. Maka Pak Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menginisiasi, akhirnya terwujudlah ado ameh nan indah akan hilang di telan zaman. Apa itu? Ameh sumber daya manusia mengelola alam. Alam indah rusak, alam indah, alam takambang menjadi guru, mencaliak ke ateh gunung hutan yang luar biasa. Dipukulkan kayu ke atas air. Apa nang keluar? Keluarlah Batman. Batman kok kalelawah. Indah cantik. Saya berharap mengajak kepada seluruh dunsana Ambo dan ada di seluruh penjuru dari mulai Sabang sampai Maroko. Bukan cuma Sabang sampai Papua, dari Sabang sampai Maroko. Sebab ada orang Minangkabau nan sedang karajo di Makkah Saudi Arabia, nan ada di Eropa, pulang ke kampung halaman. Jangan sampai anak cucu awak indah karena adat istiadat. Jangan sampai keturunan awak nan lagi di luar bumi Minangkabau tidak lagi tahu, maka silakan datang. Dia tidak sekedar membaca buku, tapi dia langsung melihat alam yang begitu indah, belum dirusak oleh kemodernan, tapi tetap tidak meninggalkan masa depan. Ini perlu kita suarakan. Kalau tidak, maka ini semua hanya akan tinggal kenangan saja. Di dalam tanahnya ada emas, ada batu bara. Bukan batu bara di atas, Pak Abdul Somad batu bara. Di dalam tanah Sijunjung ada emas, ada batu bara, ada gas bumi, ada minyak. Di atas tanahnya ada karet, ada sawit, ada sungai yang indah, ada gunung-gunung. Di atas gunung sarang lebah madu yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang dapat kita syukuri atas nikmat Allah yang besar ini? Tidak ada cara lain bersyukur dengan lidah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur dengan perbuatan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ada di sebagian tempat alamnya indah, tapi pemimpin tak peduli kepada agama. Begitu kekuasaan dititipkan Allah di ujung jari yang diundang penyanyi dangdut, dipakaikan pentas tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek. Dalam perjalanan kemari saya dikirimkan video artis menari di atas pentas, orang-orang tua naik berjoget, semua komen mengingatkan ingin mati, ingin mati, ingin mati, ingin mati, sakratul maut di atas pentas. Tapi tadi malam Ustaz Abdul Somad dipertemukan dengan ASN, hadir Pak Sekda, hadir Kepala Dinas, hadir wali-wali nagari. Untuk apa? Membahas kitab. Mana jamaah kita dari Sijunjung? Besok pagi akan dikumpulkan di stadion. Untuk malam ini khusus untuk ASN saja. Jadi 3 kali kita bertemu, ketika di selatan, lalu kemudian tadi malam khusus pagi ini. Apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Syukuri nikmat Allah yang ada di Sijunjung dengan membawa umat, anak-anak, keluarga, mendekatkan mereka kepada agama. Karena kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa adalah agama. Jabatan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Betul. Jabatan tidak lama, tapi hisabnya luar biasa lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah, dapat atap, dapat tenda, dapat naungan.
Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu menganggap saat ini panas, anggap aja kita sedang berada di padang mahsyar. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di sana, seperti Abdul Somad yang dapat naungan sekarang. Tapi dalam hadis itu tidak disebut ustaz, dalam hadis itu tak disebut ulama. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada payung, hari itu tak ada atap. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ambo sudah mencalia orang mati masuk ke liang lahat. Belum pernah ambo calia ada orang Islam mati membawa payung. Tukang tenda pun mati tidak membawa tenda. Bangkit di padang mahsyar tidak ada atap. Gunung-gunung yang tinggi menjulang. Apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal ihnil mamfush. Seperti burung, seperti bulu kambing yang dihembus angin berterbangan, tak tahu kemana berlindung. Tapi kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan yang dapat naungan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang hadir nih adil, 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 aman. Amin. Kalau mereka adil, masyarakat akan mendapatkan tausiah karena mendatangkan ustaz. Kalau mereka adil, masyarakat akan mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena keadilan akan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak raja-raja, datuk-datuk, nenek mama, orang besar di bumi Minangkabau, tapi nama siapa yang akan terkenal, dikenang sepanjang zaman? Mereka yang pernah memakai kekuasaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, jadi bupati, jadi kepala dinas, jadi DPRD, jadi DPR RI, itu hanyalah jalan, sarana, wasilah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong masjid. Masjid sudah dibangun, imam dan khatib. Masjidnya bagus, muazzinnya masih bertahan tahun 80-an zaman bapak dan ibu. Inyonan azan awak nan ragu sampai ya pindah akhir azan. Jangan-jangan di tengah azan datang malaikat maut. Tapi ketika dibawa anak-anak muda generasi milenial, didatangkan ustadz yang memang khusus untuk anak muda. Dalam perjalanan Ambo ke Sumatera Barat, di Pekanbaru datang ustadz khusus anak muda, Ustadz Hanan At-Taki. Ada di Bandung Ustadz Muzammil Hasbollah, ada Ustadz Taki Malik. Kalau mereka datang, anak muda berkumpul, orang tua mengaji biasa. Tapi kalau anak-anak muda selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, maka anak muda adalah harapan masa depan. Masya Allah, tabarakallah, Bupati Kabupaten Sijunjung masuk 9 di antara pemimpin di Sumatera Barat yang di bawah umur 40 tahun. Ini adalah pemimpin anak muda. Anak muda ini anginnya kencang, darahnya bergelora, maka mesti ada bimbingan, ada alim ulama, ada nenek mama, ada cerdik pandai, maka insya Allah Sijunjung selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Kami ini tidak bupati Ustaz, kami ini tidak ASN Ustaz, kami ini hanya ibu-ibu rumah tangga. Apa yang bisa kami lakukan? Jangan khawatir, ada gerakan emak-emak garis keras. Ibu hanya ibu rumah tangga, tapi semua kepala daerah, semua kepala dinas, TNI, Polri, laki-laki yang gagah-gagah, yang perkasa, yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Belum ada lagi laki-laki yang melahirkan sampai sekarang. Maka kalau ada yang mengatakan mana hebat laki-laki atau perempuan, saya tanya ibu-ibu, mana lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Mengaku mereka perempuan hebat, karena perempuan melahirkan DPR, perempuan melahirkan bupati, perempuan melahirkan wakil bupati, perempuan melahirkan ulama, perempuan melahirkan nenek mama.
mereka adalah al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama adalah ibu. Sebelum dia masuk TPQ, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2 dan S3, pendidikan pertama adalah ibu. Ambo kuliah ke Al-Azhar Mesir bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jauh sebelum itu Buya Gus Pardi Gaus tahun 1982 sudah sampai ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kami semua bisa belajar karena dididik oleh ibu. Ibu perempuan. Makanya kata Nabi SAW, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu mendidik sebelum yang lain. Adapun bapak mencari nafkah, maka semua ini mengalirkan pahala. Jadi apapun ibu, maka sesungguhnya anak-anak ibu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan di pinggir jalan ketemu anak kecil rambutnya pirang, padahal amaknya tidak boleh, berarti rambutnya dicat, lipstiknya tebal, pakai kutek. Dari mana dia belajar? Karena dia belajar dari seorang ibu yang ada di rumah. Kalau sekarang kita lihat ada anak kecil belum wajib menutup aurat tapi jilbabnya sudah panjang, itu menunjukkan dia dididik oleh ibu. Hari ini anak-anak dibawa pengajian, ini menjadi pelajaran buat mereka. Mereka akan mengenang dulu waktu ambo ketek dibawa de ama ambo datang pengajian. Siapa yang ceramah waktu itu? Ustadz Abdul Somad. Di mana kini? Lamati. Tapi itu berkesan dalam hatinya. Jadi apapun kita, tolonglah agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu, anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Menolong agama Allah ini bagaimana? Dengan kekuasaan, amanah, ilmu, tenaga, harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di parlemen, anggota legislatif, menolong agama Allah dengan apa? Perda, peraturan daerah tidak boleh jual khamar di pinggir jalan. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak khutbah menggelegar, tapi mereka melahirkan payung hukum undang-undang. Sehebat apapun polisi, setakwa apapun tentara, mereka tidak bisa menindak hukum kalau tidak ada payung hukumnya. Kalau ada orang memukul botol-botol khamar, minuman keras di pinggir jalan, maka yang memukul itulah yang akan ditangkap, dihukum. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau ada payung hukumnya, perda, bumi Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia sudah sampai ke bumi ini, maka dia ikut adat istiadat. Lalu kemudian kita punya slogan yang luar biasa, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apakah itu dapat diperjuangkan menjadi hukum, atau hanya sekedar petatah petitih nenek mama, atau hanya sekedar bahan ceramah ustadz dalam tausiah dan khutbah? Maka dia bisa dijadikan payung hukum lewat apa? Masuk dalam undang-undang, masuk dalam perda. Itu namanya jihad konstitusi. Siapa yang duduk di DPR RI? Siapa yang duduk di DPRD? Yang duduk adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Siapa yang memilih mereka? Yang memilih mereka adalah orang-orang yang sadar politik, mengerti siapa yang dia pilih. Karena kalau tidak, pemabuk akan memilih peminum khamar, pejudi akan memilih orang yang berjudi, pezina akan memilih. Hari ini kalau ada orang mengatakan, jangan tunjukkan amal solehmu, simpan di dalam kamarmu, simpan di dalam rumahmu.
Pezina sekarang tidak malu-malu buat podcast zina. Peminum khamar tidak malu-malu, dia letakkan botol minumannya di depan meja, buat video podcast, buat rekaman, buat iklan, masukkan ke dalam Instagram dengan bangganya bercerita pengalaman mabuk pertama kali. Kenapa orang yang soleh mesti malu dengan kesolehannya? Kenapa dia tidak tampil ke depan seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang memimpin negeri, memegang tampuk kekuasaan? Oleh sebab itu, kalau ada saudara kita jujur, baik dan amanah, maka kita tidak mengerti, tidak melek. Ada orang berpikir yang penting ambo bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Memang betul itu rukun Islam. Bisakah kita bersyahadat kalau tidak aman? Bisakah kita melaksanakan sholat kalau negeri itu tidak dilindungi? Dapatkah kita melaksanakan puasa kalau tidak ada yang hisab dan ru'yah? Mungkinkah kita sampai ke tanah suci Makkah kalau tidak ada pemerintah yang adil, yang amanah, yang menguruskan keberangkatan, yang mengawal? Maka sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik mesti mengerti, karena kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Kalau ada 3, yang 2 mengajak main bola, yang 1 mengajak azan, maka dalam dunia demokrasi yang menang adalah yang mengajak main bola, karena yang mengajak sholat cuma 1 orang. Hayya 'alas shalah, 1 orang. Yang 2 lagi ngajak, ayo nonton Manchester United Liverpool. Apa yang terjadi? Maka kalah yang mengajak sholat, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka umat Islam yang sayang pada ajaran Islam, yang mengerti tentang baik dan buruk menurut pandangan Allah, bukan menurut rasa-rasa, bukan menurut akal pikiran. Karena kalau menurut rasa-rasa, rasanya sudah baik, rasanya sudah benar, tapi belum tentu benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ada orang baik duduk menjadi DPR RI, ada orang baik duduk menjadi bupati, ada orang baik duduk menjadi wakil bupati, ada orang baik duduk menjadi kapolres, duduk menjadi dandim. Insya Allah kebaikannya menyebar untuk kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad ini tausiahnya berapa lama? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Bingung kalau orang lain ceramah, barang lama Ustaz kau tausiah. Kalau Ustaz Abdul Somad insya Allah jelas berapa lama. Ambo paham, iko angin panas, tapi jangan khawatir, ambulan lah siap 2 di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ambo ringkaskan 3 poin. Yang pertama adalah kekuasaan. Pakai kekuasaan menolong agama Allah. Yang kedua, yang punya harta benda. Masyarakat sejunjung yang punya tanah sejauh mata memandang, tanah akan tinggal. Rumah besar megah dan mewah, rumah akan tinggal. Mobil yang mahal tinggal. Yang kekal abadi hanyalah pondok pesantren. Pondok pesantren Inyak Canduang kekal abadi. Pondok pesantren Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pondok pesantren Diniyah Putri, pondok pesantren Tawalib Padang Panjang sampai hari ini tegak. Kenapa? La yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Silakan punya duit banyak, tapi ingat, belum ada orang Islam mati bawa kartu kredit. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, anak menantu pun akan datang membagi-bagi warisan. Rumah akan diambil suratnya, dibawa ke BPN, ganti nama. Surat STNK BPKB dibawa ke Samsat, balik nama.
Kenapa STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris berubah nama? Karena pegawai pajak tidak mau mengutip pajak dari almarhum dan almarhumah. Kalau ada pembebasan tanah semeter, 2 meter untuk pembangunan pondok pesantren, itu yang akan kekal abadi. Kalau ada orang mengatakan rumah tidak bisa dibawa mati, ada satu rumah yang bisa dibawa mati, rumah Quran. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mewakafkan rumah Quran. Berapa luasnya? Kamarnya 9, 2 lantai. Mantap. Diwakafkan di depan Bapak KUA. Nama akadnya Akta Ikrar Wakaf. Saya wakafkan rumah ini, dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat lillahi ta'ala. Tidak ada pemiliknya, bukan punya Ustadz Abdul Somad, bukan punya Ustadz Fulan. Ini milik umat, dikelola oleh Nazir Wakaf sampai hari kiamat. Ada yang berwakaf, ada yang mengelola wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab dan qabul, maka itulah yang kekal abadi. Datang orang mewakafkan mobil, ini wakaf untuk membawa beras, mengantar ke dalam jalan hutan sampai ke desa terpencil pedalaman, menjadi wakaf yang kekal abadi. Rumah bisa dibawa mati, mobil bisa dibawa mati. Ini mobil Ustadz untuk operasional. Mobil ini pun diumumkan ke khalayak ramai. Mau naik mobil gratis, syaratnya 2. Pertama sakit, kedua mati. Mobil apa itu? Mobil wakaf ambulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umat Islam diajarkan mesti bermiskin-miskin, susah-susah, jangan kaya, jangan berkuasa. Ini akan menghalangi dunia, dunia akan menghalangi akhirat. Orang kaya hisabnya lama, orang yang berkuasa nanti di akhirat susah menderita. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran company Belanda. Apa kata Belanda? Urus akhirat, urus zikir, urus akhirat, banyak-banyak beribadah. Tanah kamu kami tanami karet, tanah kamu kami kelola, dunia tinggalkan. Akhirnya sampai sekarang ajaran itu ada di kepala umat Islam. Padahal dalam doa kita diajarkan Rabbana atina fid dunya. Dunianya mesti baik, dunianya mesti kaya, dunianya mesti berkuasa. Bagaimana akhiratnya mau tenang kalau dunianya morat-marit? Memang betul kita disuruh bertasbih. Begitu mencium Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai ke rukun yamani, doanya berubah dari rukun yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai sholat, apakah kita disuruh berpangku tangan di dalam masjid? Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kebun kelapa, urus kelapanya. Yang punya kebun karet, urus karetnya. Yang punya wisata alam, tunjukkan bahwa kita punya alam yang indah supaya orang datang. Itu adalah wasilah dakwah, mengajak orang. Orang yang menganggap Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, Islam itu keras, begitu dia sampai ke bumi Minangkabau, orangnya ramai, ramah, alamnya indah, boleh jadi dia akan bersyahadat karena selama ini dia menonton hoax, selama ini menyaksikan isu. Begitu dia datang, rupanya Masya Allah, tabarakallah, dia disapa, dia dilayani, dia diberikan sambutan, maka boleh jadi hatinya lembut. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Nabi Muhammad selalu digambarkan orangnya miskin, jubahnya koyak-koyak, tidak meninggalkan harta warisan. Kalau dia baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun,
maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Kalau onta paling murah harganya 1 ekor 50 juta, 10 ekornya 500 juta, 20 ekornya berarti 1 miliar. Mahar Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah 1 miliar. Ambo sebenarnya ragu menyampaikan kisah hadis tentang mahar itu, sebab ambo ndak juga ingin sesudah ambo pulang anak-anak muda besok unjuk rasa turunkan harga mahar. Kedatangan Abdul Somad ke Sijunjuang merusak harga mahar. Tapi tolong pahami bahwa judul ceramah awak kan tentang Islam mengajarkan kaya mampu secara ekonomi. Baca, apa nama kitab referensinya? Ar-Rahiq Al-Mahtum. Siapa nama penulisnya? Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang mana? Orang India. Apa kehebatannya? Juara menulis sejarah Nabi, lomba internasional. Pesertanya 150 orang. Orang Mesir kalah, orang Maroko kalah, orang Perancis kalah. Ada ikut orang Perancis kalah, orang Yaman kalah. Yang menang orang India. India Muslim minoritas, tapi militan luar biasa. Dia tulis dalam buku, itulah disebutkan, diambil dari referensi-referensi klasik, dari Sirah Ibnu Ishaq, dari Sirah Ibnu Hisham. Nabi menikah maharnya 20 ekor onta. Siapa yang mengatakan Nabi anak muda yang miskin susah melarat? Yang melarat bukan Nabi, yang melarat bukan Muhammad, yang melarat umat Muhammad. Aku pinang kau dengan bismillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perlu ada tapi. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran. Mahar yang paling murah, itulah yang paling baik. Ini untuk mengimbangi harga yang tinggi tadi, turunkan seketik. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada anak lajang, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, meminang anak kemanakan kamu, meminang cucu kamu, fazawwijuhu, nikahkan. Ada anak lajang, baik agamanya, orangnya sopan, berakhlakul karimah, tahu adat istiadat, meminang anak ibu, terimalah. Illa taf'aluh, kalau kamu tidak menerimanya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang amat sangat besar. Iku ambo sampaikan secara utuh supaya masyarakat tidak memahami ceramah ambo sepotong-sepotong. Mandanga ceramah Abdul Somad itu komplit 60 menit. Iko masyarakat iko bahaya. Iko masyarakat yang memotong-motong ceramah Abdul Somad di share 1 menit. Beko keluar ceramah sepotong. Abdul Somad merusak harga mahar. Jangan dengarkan ceramahnya. Ko bahayanya orang nan indak punya 2 paket. 2 giga ndak adanya, paketnya kosong. Akhirnya dia memotong-motong ceramah. Dia sebarkan isu-isu luar biasa, fitnah medsos ini. Tapi itu tidak akan terjadi di Sijunjung. Kenapa? Karena orang Sijunjung kaya raya. Amin. Dari bunyi aminnya bantu ndak yakin nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, pindah ke kota Al-Madinah, indak membawa apa-apa. Rumahnya batinggakan, haratonya indak adonan dibawa. Badannya saja nan selame sampai ke Madinah sudah alhamdulillah. Lalu kemudian inyo bakawan dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad, sekau sebentar. Abdurrahman, sekau sebentar. Kamu kini bersaudara berdua. Kecek Sa'ad. Abdurrahman, engkau susah. Iko rumah ambo ambil cie. Iko harato ambo ambil cie. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum. Dalluni ala suqikum. Tunjukkan padaku di mana pasar kota Al-Madinah. Dia tidak mau berpangku tangan, karena dalam Islam diajarkan anta da'a warathataka aghniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik.
min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta, menjadi pengemis. Umat Islam diajarkan ibadahnya itu dengan harta. Mana contoh ibadah dengan harta? Satu, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat dalam surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang mapan? Dua, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini di surga. Siapa yang bisa menyekolahkan anak yatim gratis? Siapa yang bisa memasukkan anak yatim ke perguruan tinggi kalau bukan orang yang mapan secara ekonomi? Yang ketiga, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa bersedekah jariah kalau bukan orang yang kaya, orang yang punya harta, orang yang dititipkan Allah amanah, sehingga dengan itu dia menjadi penolong agama Allah. Yang keempat, orang yang sayang kepada ibunya, amaknya lama meninggal dunia, lalu kemudian bagaimana dia berbakti? Namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah saya bisa bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum, maka digalikanlah sumur. Siapa yang sanggup berwakaf sumur bor, membuat sumur bor ratusan meter ke bawah, kalau bukan orang yang mampu secara ekonomi? Lima, orang-orang yang bisa selamat dari pendusta agama adalah orang yang kaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tak peduli kepada makan fakir miskin. Siapa yang bisa mengasih makan fakir miskin? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang-orang yang mapan secara ekonomi? Sekarang umat Islam diajarkan pasrah. Ini adalah takdir, ini adalah nasib. Menjadi orang Minangkabau adalah takdir, bukan pilihan kita. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad lahir di Sumatera Utara adalah pilihan Allah, bukan pilihan Ambo. Ketika Ambo dalam rahim ama Ambo, lalu Allah mengirimkan malaikat, malaikat mencatatkan Abdul Somad akan menjadi orang Melayu, kamu akan menjadi orang Minangkabau, kamu akan menjadi orang Makassar, kamu akan menjadi orang Sunda, kamu akan menjadi orang Jawa. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kita tidak bisa memilih, tapi menjadi orang yang berharta atau tidak itu adalah pilihan manusia. Bekerja atau tidur, sama juga dengan pagi ini, memilih antara dengar tausiah atau tidur sampai jam 9 pagi. Maka kita memilih. Tidak bisa kita berkata, kenapa kamu tadi tak datang pengajian? Takdir Allah kesiangan sampai jam 10. Kita bisa memilih, hidupkan jam weker, minta bangunkan sama suami, minta bangunkan sama istri, ada usaha dan ikhtiar. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang berserah, pasrah, seperti wayang yang dimainkan dalam, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa, maka ini adalah ahlul bid'ah wad dhalalah. Namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah tak mau berusaha sama sekali. Jabariyah mengkambing hitamkan Tuhan. Jabariyah mengatakan dia tidak punya kuasa, dia berserah semuanya kepada takdir. Mungkin suami ibu ada yang Jabariyah. Besok pagi kalau ada suami yang dibangunkan, udah indak pai ke sawah, kalau rasaki sudah dijamin Allah, inyo akan tibo kamu lui awak. Iko kelompoknya Jabariyah. Ibu jangan berang, jangan marah-marah, diam saja. Beko jam 2 balik, inyo akan batanyo, aduh makan siang awak. Disitulah ibu masanya menjawab, serahkan pada Allah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup diberikan Allah Subhanahu wa taala takdir. Ada takdir yang bisa memilih, ada takdir yang tak bisa memilih. Ada kalanya kita tak bisa memilih. Sudah pakai masker, sudah protokol kesehatan, sudah cuci tangan, kena Covid juga. Takdir itu berarti sudah kehendak Allah. Tapi ketika kita bisa memilih antara minum khamar atau minum zam-zam, antara makan riba atau makan halal, antara buat baik atau tidak baik, Allah berikan kita jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia dan kemuliaan kesempurnaannya, fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, wa taqwaha, Allah berikan jalan takwa. Ada dua jalan di depan kita. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang memilih jalan yang baik. Wa qad khaba man dassaha, sia-sialah orang memilih jalan yang tak baik. Alhamdulillah, tadi bangun malam sempat sholat tahajud, baik. Setelah sholat tahajud sempat sholat subuh, baik. Selesai sholat subuh sempat sarapan, baik. Selesai sarapan sempat ikut pengajian, baik. Habis pengajian, yang punya kantor masuk kantor, yang punya ruko mengurus ruko, yang ke kebun mengurus kebun, baik. Pulang berkumpul dengan anak istri, baik. Malam antara dua pilihan, drama Korea atau sinetron religi. Saat itu kita sedang berada di antara dua pilihan. Remote ada di tangan kita. Ibu tidak bisa berkata, dengan kesadaran, dengan kewarasan, dengan kesehatan, remote di tangan dia, dia yang memencet, dia yang menonton. Tiba-tiba suaminya berkata, kenapa sinetron hantu belauni yang ditonton? Maka ibu menjawab, ini takdir Allah. Dua dosa kita. Yang pertama, kita sadar bahwa perbuatan kita salah, tapi kita perturutkan. Yang kedua, kita sudah mengkambing hitamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tausiah ini, Abdul Somad punya pilihan antara meneruskan atau menghentikan. Maka dia ada kuasa untuk meneruskan atau menghentikan. Di caliaknya jam sudah 50 menit, ada 10 menit lagi. Di caliaknya tatap mata jamaah, semuanya sudah tertulis enough, enough, cukupilah sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap tetes peluh keringat kita akan dibalas kebaikan-kebaikan. Langkah kaki nan pertama menghapus dosa, langkah kaki nan kedua mengangkat derajat. Berpanas-panasan di tanah lapang Profesor Muhammad Yamin Sijunjuang, insya Allah membuat kita dapat naungan di padang mahsyar, insya Allah. Ustadz lama saja mecek bentuk itu, dek inyo ada tenda. Awak nak buat tenda kok? Ada orang-orang yang dicari nanti di padang mahsyar. Ainal muta'abbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang di dunia karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan memberikan mereka naungan di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hubungan baik Ambo dengan Buya Gus Pardi Gaus karena Allah, amin. Mudah-mudahan hubungan baik Ambo dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati karena Allah, amin. Mudah-mudahan hubungan baik Ambo dengan masyarakat Sijunjung karena Allah, amin. Berkawan karena jabatan, kalau jabatannya berakhir pertemanan selesai. Berkawan karena harta, kalau dia jatuh miskin kita tak berkawan lagi. Tapi kalau berkawan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di Sijunjung berkawan, di padang mahsyar berkawan, bersahabat di Sijunjung, bertetangga di surga Jannatul Firdaus, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tolong agama Allah dengan tiga. Pertama, dengan kekuasaan politik. Kedua, dengan harta. Ketiga, dengan profesi masing-masing. Jadi pengacara, tolong orang yang tak mampu dengan lembaga bantuan hukum gratis. Jadi polisi, selama seragam masih ada, pistolnya masih besi, tolong
saudara-saudara, sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi guru didik anak-anak dengan baik menjadi amal jariah. Ambo tausiah sampai kini di bumi Minangkabau sampai hari Senin, pulang ke Riau. Setelah itu lanjutkan perjalanan ke Lupo entah kamale. Maka pahalanya mengalir ke guru mengaji Ambo di kampung yang dulu menunjukkan alif di atas alif di bawah i, alif depan u, a, i, u, alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan on, an, in, on. Yang tersenyum berartilah tua. Sebab anak ketek tidak tahu lagi membaca Quran bantu itu. Anak ketek gini membaca Quran a, bataba, batata, batasa, basaba di angin. Itu menunjukkan bahwa guru mengaji awak itu kampungnya di Minangkabau. Walaupun Ambo mengajinya jauh di Riau di Sumatera Utara. Guru mengaji Ambo mengajarkan alif dua di atas an. Kalau memang ini orang Melayu, alif dua di atas an. Nah, lo alif dua di atas. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan on. Kini sadonya lah hilang. Sebab apa? Sebab sadona mudo-mudo baduo dia teban. Nggak bonceng-bonceng sadonya. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab awak. Walaupun tugas apa cuma mantamananyo manasibnya. Walaupun tugas bapak cuman lalu lintas. Walaupun tugas bapak mungkin mengurus masalah narkoba. Tapi begitu dilihatnya ada dua bebonceng-bonceng, lalu kemudian bangkit semangatnya, ditanyanya, kalian ini jalan apa? Mungkin itu yang menyelamatkan dia di hadapan Allah. Kalau Abdul Somad nambah tanya, ambo basuo ada orang baduo dia teban berjalan di jalan raya. Ambo tanya, kamu ini siapa? Pacaran ya? Mereka tidak takut ya ambo. Paling mereka akan berkata, emang urusan Allah. Urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Jangan urus nerakaku. Ditulisnya pula di baju kaos di belakang, jangan urus nerakaku. Tapi kalau yang berkata begitu adalah polisi, tentara, Satpol PP, maka anak-anak muda takut. Apalagi dua-dua dia dapat. Memang itu tugas dia. Badan Narkotika Nasional, nahi mungkarnya dapat, amar ma'rufnya dapat. Dengan syarat diikhlaskannya karena Allah. Berangkat dia pagi mencari nafkah, gaji dari negara APBN, APBD, dan dapat juga nilai agama. Dia bukan ustadz, dia bukan penceramah, dia tidak tabligh akbar, tapi dalam pekerjaannya ada nilai-nilai kebaikan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai tausiah ini pukul 9 kurang 5 balik. Kini sudah jam 10 kurang 5 balik. 60 menit kita bersama. Kalau tausiah di masjid Patang ramai biasa. Sebab apa? Dalam masjid pakai atap, pakai kipas angin. Tapi di tanah lapang, panas menyengat, jamaah bertahan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa di Sijunjuang. Allahu Akbar. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Sijunjuang tetap dalam ridha, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini, lepas segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah segala aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah.
wala raghiban illa anjabta, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solehah, wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah, wala mayitan wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, banyak-banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi, kurang cairan. Jangan biarkan sampah berserakan, jaga ketertiban. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.